Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musni Anwar. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman horor saya semasa kuliah. Sekedar informasi saja, kalau video ini saya ambil pada malam Jumat. Dan saya di sini ditemani oleh teman saya yang bernama Rudi. Hai Rudi. Thank you sudah berpartisipasi dalam video ini. Siap. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, saya akan menginformasikan dulu pada kalian alur cerita ini dimulai dari mana dan seperti apa. Jadi pada masa kuliah saya tidak ngekos dan tidak juga pulang pergi. Jadi saya tinggal di salah satu rumah ibadah di daerah pas waktu saya kuliah dulu. Jadi di situ saya sebagai takmir masjid atau juga marbot masjid di salah satu daerah tersebut, dan kebetulan masjid itu di dalam perumahan. Saya di situ tinggal berdua ya. Jadi ada dua takmir masjid atau marbot. Oke, baik, di sini saya akan mengklarifikasi dulu bahwa cerita ini tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan suatu individu ataupun suatu organisasi. Ini benar-benar cerita yang saya alami, pure cerita, dan orang-orang yang akan saya ceritakan di dalam cerita saya ini akan saya samarkan namanya. Jadi punya cerita horor apa sih waktu kuliah dulu yang katanya mau diceritain itu loh? Ya, itu seperti ada penampakan, ada suara, dan ada pengalaman yang memang benar-benar di luar nalar banget sampai saya tersadar dan akhirnya saya merinding sendiri. Kejadiannya seberapa sering sih? Kalau sering mah enggak, tapi itu kejadian itu diawali pas 2017 ke atas. 2017 ke atas. Bisa diceritain nggak salah satunya gimana gitu? Nah, salah satunya itu pada tahun 2017. Saya masih ingat banget pada tahun 2017 bulan Agustus. Nah, teman saya itu kan yang sekamar, saya inisial aja, namanya si Roni. Roni udah selesai kuliahnya, tinggal wisudanya aja. Jadi untuk mengisi waktu luang, dia itu izin ke UDKM untuk pergi ke Pare padanya, dan izin ke saya juga ingin pergi ke Pare, ingin mendalami ilmu bahasa Inggrisnya. Selang 1 minggu dia pergi ke Pare. Ini kejadian yang bener-bener yang bikin saya merinding, yang bikin saya sampai sekarang masih inget bener. Dan sampai saya cerita ini, jujur ini udah merinding banget. Ya, tadi kan bilang kalau masjidnya itu di area perkomplek perumahan gitu ya? Iya. Yang bisa dibilang angker tuh masjidnya emang seperti apa? Jadi masjidnya itu pada waktu saat itu memang itu kalau malam itu belum ada penerangan. Jadi di samping masjidnya itu ada pohon-pohon bambu dan sungai yang dibatasi oleh tembok ya kayak setengah pagar gitulah, nggak tinggi juga. Jadi yang namanya pohon bambu kalau lagi banyak angin pasti tuh bunyi kreot. Terus ditambah lagi nggak ada lampu, dan sewaktu salah satu teman saya datang pada sore hari itu rasanya gila, ini tempat merinding banget katanya pada sore hari itu loh. Dan dia juga katanya nih ya, katanya tuh pas waktu di tempat wudhu yang paling belakang dia rasa kok kayak nggak enak, ini kenapa ya. Dan dia cerita itu pas waktu
saya pulang ke rumah dia baru cerita. Pas waktu di situ dia nggak berani cerita kayak gitu. Emang dia cerita apa? Ya tadi yang saya bilang bahwa di tempat wudhu itu rasanya aura negatif gitu loh. Terus ditambah lagi yang di pojokan kamar saya kesana kan itu ada kuburan. Itu dibatasi sama tembok yang kalau di pojokan sana temboknya tinggi. Nah, dan di situ tuh udahlah. Kalau syukur bahasa Indonesianya apa ya? Berantakan. Oh ya, berantakan, banyak banyak dedaunan. Terus juga tuh ada waktu itu ada 2 mobil tua. Yang satu itu di sebelah tembok yang tinggi, yang satu lagi itu persis banget di samping kamar saya. Itu mobil gila sih emang. Kalau orang yang mampir ke situ pada tahun itu rasanya itu beda. Tapi sekarang mobilnya sudah dibersihin, udah nggak ada. Jadi kelihatannya Jauh lebih rapi. jauh lebih rapi juga. Nah, pernah ada kejadian apa sih sampai bisa kepikiran angker gitu? Nah, tadi yang saya ceritain ketika temen saya pergi ke Pare selang 1 minggu, saya ingat betul kan masjid itu kan pada tahun-tahun itu memang sepi lah. Yang berjamaah pada hari itu hanya 3 orang. Bayangkan loh, 3 orang itu sholat isya ya. Jadi 3 orang itu, yang satu itu saya sebagai imam, makmumnya itu suami istri. Nah, istrinya di belakang, berarti makmum cowoknya ya bapak-bapak itu. Nah, biasanya kan sholat isya itu ada sholat sunnah ya, sholat sunnah ba'diyah. Nah, kebetulan bapak dan ibu itu sudah sholat ba'diyah duluan, saya belakang baru sholat ba'diyah. Nah, semenjak sholat itu aja dia udah mulai agak merinding gitu loh. Nah, biasa kan kalau saya habis sholat itu kan ada 4 karpet ya, yang di depan itu buat laki-laki, yang 2 karpet, yang di belakang itu ada 2 juga yang buat perempuan. Nah, sehabis sholat itu saya ngelipatin karpet tuh. Nah, tujuannya karpet dilipat itu biar kata DKM kan ada cicak, dilipat aja mas. Oh ya udah, jadi kalau habis sholat isya dan sholat subuh itu karpet dilipat. Pas waktu ngelipat karpet yang bagian belakang nih, yang bagian perempuan itu, saya kan ngelipatnya itu membelakangi pintu yang biasa saya masuk ke masjid. Pas ngelipet ini udah merindingnya setengah mati, merinding banget pokoknya. Begitu udah merinding banget, saya nengok ke belakang nih, ada apa? Begitu nengok, gila, itu sosok tinggi, hitam pekat. Sosoknya itu melebihi pintu, ya lebih berapa ya, lebih 10 cm 30 cm melebihi pintu. Itu saya bener-bener gak kuat banget, berasa kayak orang tuh pengen, kalau bahasa sini tuh kerasukan kalau ya. Di situ saya bener-bener takut banget. Baru kali ini saya ngelihat sosok seperti itu. Memang itu hanya sekedipan mata, tapi energinya itu loh. Jadi saya ngelawannya itu ketika udah nengok ke belakang, bernada keras, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ini apa, astagfirullahaladzim.
itu bener-bener keras banget, nggak tahu tuh tetangga yang masih juga denger enggak saya teriak kayak gitu. Oh, oke. Begitu untuk nenangin diri atau nguatin diri karena posisinya saya masih di situ banget ya. Terus saya teriak ya kayak gitu, ya Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Apa sih siro lu? Bakawani mene. Saya ngomong kayak gitu dalam arti bahasa Indonesia itu, apa sih kamu kalau berani sini. Jadi saya seolah nada itu nantang, tapi nada nantang itu bukannya saya berani ya, tapi menguatkan diri supaya ini si yang sosok ini jangan sampai masuk ke tubuh saya. Jadi saya tuh cepat-cepat kunci pintu, kunci apa, tapi saya lupa tuh matiin lampu sama nerusin di karpet. Jadi bener-bener masjid itu lampunya masih nyala sampai pagi. Habis saya lari ke kamar saya. Kebetulan kamar saya kan samping masjid, terpisah dari masjid. Jadi ini masjid, WC, terus kamar saya. Itu bener-bener saya lari terus ke kamar, ke kasur, sambil pokoknya bener-bener gak kuat. Setelah kejadian itu masih sering ada runtutan hal-hal yang terbilang aneh nggak sih? Kalau ada ini. Nah, semenjak kejadian itu saya mulai sedikit peka. Jadi bukan peka di sini saya tidak bisa lihat, cuma bisa merasakan kalau misalnya tempat ini auranya negatif atau enggak, melihat barang ini kayaknya ada isinya, dalam arti ada isinya itu ada penunggunya di situ. Dan selang berapa hari ya, 3 hari atau enggak 5 hari, pada waktu sehabis sholat subuh ini, saya masuk ke gudang yang biasa tempat penyimpanan amplifier tuh yang buat mic ya. Depannya itu di pengimaman bagian kanan. Saya itu masuk karena mau matiin amplifiernya gitu. Tiba-tiba terdengar suara perempuan. Ya kayak suara perempuan aja tuh. Nangis, ketawa. Gila nih, pagi-pagi sama perempuan. Udah, jendelanya nggak ada ordeng, ada jendela tapi nggak ada ordeng. Saya kepo kan, siapa lagi subuh-subuh. Dan kebetulan di belakang pengimaman itu atau di belakang gudang itu ada pohon mangga rindang sih. Pas saya lihat, sepi, tetangga nggak ada. Ini sepi. Terus tadi suara cewek siapa? Itu. Sebelumnya nih, pernah dengar kabar-kabar dari warga sekitar nggak sih kalau emang daerah situ angker apa gimana gitu? Nggak ada, kayaknya warga itu nggak tahu sih ya, entah itu nutupin atau gimana. Tapi saya pernah dapat omongan gini, pada waktu itu ada kumpulan ya, ada salah satu ibu. Nah, ibu itu cerita bilang kayak gini ke saya, Mas Musin kok kuat ya tinggal di sini? Kuat ya Mas? Bilang kayak gitu coba. Dalam hati, oh ya, tahu maksud saya nih. Orang ini pasti cerita kayak gini. Jadi kayak ada yang disembunyiin gitu loh. Soalnya katanya mah orang itu tuh pernah mendengar ada suara main tenis. Kebetulan nih ya, kamar saya nih di belakangnya itu lapangan tenis. Nah, si ibu-ibu ini rumahnya di depan tenis. Jadi malam-malam dengar suara tenis. Pasti lihat kalau dia main tenis. Nah, katanya makanya itu. Jadi bisa dibilang emang sering ada kejadian ya sebelum situ datang. Situ juga memang udah pernah banyak kejadian gitu ya, dari warga sekitar juga bilang gitu.
secara nggak langsung tapi. Iya, kayaknya sengaja nutup-nutupin biar saya berani gitu loh. Dari kejadian tadi bilang selang berapa hari itu pernah ada kejadian apa lagi tuh? Ada lagi nih ceritanya nih, habis sholat dia Isya lagi nih. Tapi sekarang mah tadi begitu biasa lepatin karpet rutinitasnya, matiin lampu, nutupin pintu. Nah pas udah matiin lampu, jujur gue shock banget. Pas itu ada orang berjalan putih. Jadi putihnya itu bukan putih yang benar-benar plak putih gitu loh. Jadi kayak semacam transparan tapi kelihatan gitu loh. Putihnya nggak putih banget, paham gak maksudnya? Dia berjalan gitu. Dalam hati, Masya Allah, ini apa lagi ini tuh? Itu yang bikin saya, ampun dah, tahun 2017 ini bener-bener kata saya. Sosok putih tadi tuh perwujudannya bisa dijelasin gak sih? Atau cuma pure kayak putih? Kayak tahu nggak, kayak misalkan kayak kain nih, kayak kain yang diangkat kayak gini, ya kan? Pure soalnya saya nggak ngeliat muka, tapi pokoknya kayak kain kayak gini aja, kayak bentuk segini. Kalau kain diangkat sih kayak gini, kayak gimana tuh? Nah kayak gitu, jalan coba, kayak buang jalan tapi kayak melayang gitu loh, kayak terbang gitu. Kelebat gitu. Agak lambat ya, agak lambat ya. Terus ketika ngelihat gitu, yang terlintas di pikiran apa? Nah kalau kejadian seperti itu saya udah mulai terbiasa. Udah mulai terbiasa. Yang bikin saya shock dari awal, dan yang bikin saya shock itu ya itu pas penampakan wujud hitam legam banget. Itu yang bikin saya berinding. Sampai sekarang saya cerita nih, shock hitam itu berinding. Kan di sana kuliah lama, tinggal di situ juga cukup lama. Dari awal kuliah sampai selesai kuliah berarti 4 tahun. Sekitar 4 tahunan kan, 4 tahunan. Dan tinggal di situ terus di situ. Terus dari kejadian pertama awal ngelihat yang sosok hitam tadi, dan selama 4 tahun juga tinggal di situ, pernah ngelihat lagi nggak? Oh, nggak pernah. Berarti itu kali pertama dan terakhir. Iya, tapi ada lagi nih yang bikin saya heran. Apa tuh? Ini tuh di tahun 2018 atau 19 ya. Seingat saya nih, saya udah ada pengganti teman yang sekamar ya. Jadi ganti sama anak baru. Saya inget banget itu jam 1 atau jam 2 saya masih belum tidur. Saya dengar suara orang mandi di kamar mandi sebelah. Di kamar mandi yang biasa saya mandi. Oke, saya berpikir positif di situ. Saya berpikir positif karena apa? Karena memang ada salah satu tetangga masjid yang ya lumayan agak jauh lah. Itu biasa mandi di situ kan. Karena sering pumpnya itu sering macet gitu loh. Nggak keluar air, jadi sering numpang mandi di masjid. Tapi yang saya heran nih, saya kan kepo, masa sih si bapak-bapak lah ya. Oh iya, si bapak-bapak itu kok mandi jam segini? Gue kan kepo banget nih. Akhirnya gue keluar, saya mastiin, lah kok pintunya kebuka? Semakin kepo lagi saya deketin lagi tuh WC. Pertama yang saya lihat itu, astagfirullahaladzim, kok nggak ada jejak kaki. Biasanya kan kalau orang yang habis mandi, yang entah itu pakai sandal ataupun nggak pakai sandal, pasti ada jejak kaki dong. Karena itu kan WC. Nah WC itu ada tackle-nya.
keluar WC itu ada tackle. Ya, itu otomatis kalau ketika orang keluar dari WC itu pasti kan basah kan, kakinya atau habis mandi itu pasti basah, pasti menapak ke keramik itu, dan pastinya ada tapakan kaki dong. Ini mah nggak ada. Terus yang heran lagi gimana coba? Yang paling heran lagi, di WC itu ada yang kering, ada yang basah. Jadi yang basah ini nggak basah pure gitu, cuma kayak basah kayak orang yang udah mandi lama gitu. Terus tiba ada yang kering, ada yang basah kan? Ya enggak. Nah, semakin heran saya itu, kalau orang mandi pasti sisi-sisi tembok di WC kamar itu ada percikan air, ya kan? Berhubung, kenapa saya bisa bilang kayak gitu, karena WC itu paling yang lebarnya itu ya 1,5 meteran lah, Sempit berarti. sempit, persegi 1,5 meter. Kebayang kan kalau orang mandi jebar-jebur, pasti kan airnya nyiprat. Ini mah enggak. Itu yang bikin saya heran. Dan otomatis berarti harusnya lantai yang tadi bilang setengah kering itu harusnya basah semua dong. Itu yang kedua ya. Ini yang paling aneh. Kloset WC-nya kering. Biasanya kalau misalkan mandi kan, kloset WC itu kan pasti yang namanya ruang itu kan pasti basah loh. Gak mungkin gak basah loh. Pasti basah. Itu kering loh. Gila, Masya Allah. Habis itu saya agak sedikit lari ke kamar. Saya tanyain nih teman saya nih yang udah tidur nih. Saya samarin aja jadi Ipul. Pul, tuh kamu tahu nggak itu siapa yang mandi? Nggak tahu mas. Lah terus itu tadi siapa? Gue bingung di situ. Gue bener-bener itu nggak bisa tidur. Itu masih kepikiran itu siapa. Tapi semakin kesini mah ya saya udah biasa lah dengan keadaan seperti itu. Ada kejadian lain barangkali? Oh, nggak ada sih. Ya nggak tahu juga. Yang ini di masjid berarti cerita. Nih ada nih temen ya, si Ipul ini katanya. Gimana sih Ipul? Jadi si Ipul ini waktu itu pernah cerita ke saya. Saya kan nanya ke dia, Pul, kamu selama tinggal di sini nih sama saya, ada hal aneh enggak? Ada mas. Waktu itu malam kayaknya Mas Musin udah tidur duluan. Jadi pada waktu itu saya dengar suara orang main tenis. Tak tok. Sama dia juga orangnya kepoan. Akhirnya dia keluar, nengok ke belakang kamar, udah kan tepat banget sama lapangan tenis. Pasti lihat nggak ada sama sekali. Itu sih cerita yang dia cerita ke saya. Tapi waktu itu juga dia cerita lagi ke saya. Tapi saya nggak akan ceritakan di sini. Dia masih ada kayaknya hal-hal lain yang dia alami. Buat part episode ya? Iya, part 2-nya ya? Bisa lah. Nanti saya undang dia lah. Agak panjang gitu ya. Selain di masjid ada nggak sih yang lain? Ada sih, ada. Di mana tuh? Di jalan kejadiannya. Di jalan raya. Maksudnya di jalan raya itu gimana maksudnya? Kondisinya mau apa tuh? Saat perjalanan pulang nih, pulang ke rumah sore hari. Dari kota. Iya, dari yang kota kuliah mau balik ke rumah tinggal gini ya. Iya. Gimana jadi ceritanya? waktu itu kan saya naik motor metik kan. Ya. Naik motor metik.
yang namanya naik motor metik kan enak kan, karena gitu bawaannya tuh kalau misalkan digas rata-rata tuh anteng, gas anteng aja kayak gini kan pokoknya ngantuk. Sebetulnya mah mau naik motor metik mau Bentar naik nih, kondisinya pada saat pulang itu siang, sore, malam apa gimana? sore. Sore. Tadi kan sudah bilang sore. Mau naik motor jadi saya tuh mau naik motor metik atau mau naik motor bebek yang gigian itu kadang sering ngantuk. Jangan ditiru ya teman-teman, kadang sering ngantuk, tapi saya masih ingat loh kalau saya itu bakal ngelewatin jalan ini, saya bakal ngelewatin jembatan ini, saya bakal ngelewatin toko-toko ini, rumah-rumah ini. Pokoknya rutenya udah hafal gitu Udah ya. hafal banget, orang 4 tahun. Jadi saya tuh mau pulang ke rumah nih. Tapi nggak jauh dari keluar dari masjid itu mau pulang ke rumah, saya udah mulai ngantuk banget gitu. Bisa dibilang setengah perjalanan gitu ya. Enggak setengah perjalanan. Setengah perjalanan. Seperempat juga enggak. Berarti jalan tuh belum lama. Palingnya sekitar ya 5 menitan lah. 5 menitan. Silakan dilanjut. Udah mulai ngantuk banget nih. Tapi dalam hati saya berkata gini, ya Allah saya ngantuk banget ini. Kayaknya saya bakalan sering-sering berhenti deh biar sampai rumah, biar enggak ada insiden atau enggak hal-hal yang diinginkan. Kayaknya saya bakal sering berhenti di jalan ini, tapi di jalan. Dan pemberhentian sebelum benar. Kebetulan pas pemberhentian pertama kan nggak jauh tuh ya. Berhenti terus saya minum. Kebetulan di bagasi saya ada air minum, saya minum terus agak merem mata juga sebentar, terus jalan lagi. Gak berapa lama lagi berhenti lagi, minum lagi, terus jalan nih udah mulai jalan agak jauhan, berhenti lagi. Pemberhentian ketiga yaitu di salah satu pasar agak kesana lah, enggak dekat pasar banget, sekitar 100-200 meteran dari pasar. Saya minum terus pejamin mata sebentar, setelah itu udah. Dan dalam hati saya itu berkata kayaknya saya bakal berhenti lagi ini karena emang ngantuk banget, bener-bener ngantuk banget. Akhirnya saya maksain, jalan. Selang 200 meteran ya, ini mata udah mulai ngekuat lagi nih. Akhirnya menjemin lagi, kayak orang ngantuk biasa tuh, menjemin mata. Terus tahu-tahu apa coba? Saya udah nyampe deket rumah. Setengah perjalanan gitu ya, kepotong istilahnya. Iya. Perjalanannya tiba-tiba kepotong gitu ya. Iya, kepotong. Di situ bener-bener saya shock, saya kaget, saya baca istighfar, saya takbir, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Kok bisa nyampe di sini gitu loh? Lebih ke bingung berarti. Bingung, sampai rumah saya mikirin itu. Karena apa saya bingung? Karena biarpun saya ngantuk nih ya, saya tuh kayak orang naik motor kayak ngantuk mata-mata ayam atau gimana gitu ya. Aja ngantuk, menjemin mata melek lagi, menjemin mata melek lagi. Itu jadi tuh saya tahu saya habis dari sini nih, bakal ngelewatin daerah sini, bakal ngelewatin daerah itu, dan bakal ngelewatin jembatan-jembatan yang sering saya lewatin. Dimana saya apal kan, karena emang udah 4 tahun sering bolak-balik. Begitu sampai rumah, saya cerita tuh sama ibu saya,
kalau saya itu kayak gini tadi perjalanan. Oleh ibu saya percaya karena memang ya ibu saya juga mengerti gitu loh. Dan yang anehnya lagi nih, jam nunjukin kalau saya itu 1 jam perjalanan dari daerah saya tinggal di sana terus ke rumah 1 jam. Yang Kurang malah. seharusnya Kurang malah itu, yang kurang seharusnya 5 menit ya. Yang seharusnya itu 1 jam lebih. Karena apa? Pasti kan kepotong nih. Kepotong yang namanya berhenti. Kepotong namanya situ ada sedikit-sedikit macet. Berhenti aja 3 kali. Waktu berhenti aja berapa? Nih, kalau cepet-cepetnya naik motor saya itu 45 menit cepet-cepetnya itu. Berhubung saya itu kan nyantai, karena apa? Saya juga posisinya ngantuk juga. Jadi saya nggak berani. mau pulang juga kan ya. Iya, saya nggak berani juga cepet karena emang ngantuk. Jadi saya normal-normal aja naik motor lah. Dan itu yang bikin saya shock ketika nyampe rumah lihat jam 1 jam kurang 5 menit. Bayangin. Berarti yang normalnya perjalanan bisa dibilang misal nih 1,5 jam atau 2 jam gitu, tiba-tiba nyampe rumah dan lihat jam cuma 1 jam kurang. 1 jam kurang malah ya. 1 jam kurang. Itu udah kepotong waktu ini berhenti. Tadi ya yang diceritain 3 kali berhenti berarti. 3 kali berhenti. Wah. Gila gak? Berasa dalam hati itu gini, saya berpikirnya apa mungkin ini salah satu rencana Allah gitu loh ya. Apakah saya, kalau misalkan saya tidak dipindahkan dalam itu, apa yang akan terjadi di jalan nanti saya? Jadi kayak seolah masuk lorong waktu dan mempersingkat waktu gitu ya. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Saya mah ngambil berpikir positifnya aja gitu loh. Barangkali keren. Kalau misalkan saya lewatin daerah itu, lewatin jalan itu, lewatin jembatan itu, ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi sama saya. Kayak gitu. Nah, saya juga pernah nih cerita kayak gini nih. Salah satu temen. Ya. Mereka itu, dia itu nggak percaya. Karena apa? Karena ya kamunya posisinya ngantuk. Logikanya kan ya oke lah ngantuk ya. Logikanya kalau saya ngantuk lagi otomatis saya berhenti dong di jalan. Gak mungkin saya. Iya, karena sebelumnya juga ngantuk berhenti gitu kan sampai 3 kali kan. Iya. Dan saya juga kan udah niatan nih saya bakalan berhenti lagi gitu loh. Pas pemberhentian terakhir yang ketiga tadi emang ada niatan mau berhenti lagi kan. Kayak gitu. Berasa saya keren banget ini punya ilmu lipat bumi. Ya, itulah cerita yang bisa saya share di sini teman-teman. Terima kasih buat Mas Rudi yang udah nemenin. Siap. Oke, segitu saja teman-teman. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau barangkali ada yang kepo, silakan tulis di kolom komentar. Buat kalian yang percaya, yang tidak, silakan, itu tergantung persepsi kalian masing-masing menanggapi cerita ini. Semoga cerita yang saya share ini bisa menjadi pelajaran buat kalian semua, dan hal negatif yang saya lakukan mohon jangan ditiru, kayak naik motor yang ngantuk lah. Kalau misalkan Anda mau bepergian atau kalau misalkan kalian mau bepergian, usahakan istirahat dulu, jangan sampai ngantuk di jalan gitu loh. Kalau ngantuk di jalan ya seenggaknya istirahat ke minimarket atau ke pom bensin Terima kasih buat kalian yang sudah like, comment, and subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa juga share ke seluruh teman-teman kalian
ke seluruh dunia bila perlu, agar channel ini semakin berkembang dan terus berkembang lagi. Oke, saya Muhsin Anwar, pamit undur diri dan bye.